Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wahai manakah anak keturunan Adam, apabila datang akan kamu rasul daripada kamu, artinya dari golongan manusia, golongan kamu sendiri, yang menjelaskan atas kamu tentang ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki diri, maka tidak ada takut atas mereka dan tidak pula mereka itu gentar. Ayat surah Al-A'raf ayat 25. Ayat itu menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa Rasul telah didatangkan kepada masing-masing umat itu. Namun ada manusia yang tidak memelihara takwa tentang apa yang telah dijelaskan oleh Rasul itu kepadanya. Artinya mereka itu tidak mau tahu tentang apa yang disampaikan oleh Rasul, khususnya adalah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian mereka itu jelas tidak akan mampu memperbaiki sikapnya di dalam kehidupan. Orang-orang yang tidak mau memelihara apa yang diceritakan oleh Rasul itu jelas mereka tidak akan mampu untuk memperbaiki kondisinya, memperbaiki keadaannya, dan memperbaiki cara berpikir, cara berkehendak, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat itu. Nah, jelas bahwa salah satu tugas kita dan harus kita berkemampuan untuk menerima apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya tadi. Nah, pertanyaannya, apa itu yang dijelaskan? Yaqussuna alaikum ayati, tentang ayat-ayatku. Maka oleh sebab itu beruntunglah orang-orang yang mencari tentang penjelasan tentang ayat-ayat Allah itu, dan merugi sangatlah orang yang tidak mencari penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, salah satu penjelasan Nabi itu melalui Al-Quran atau ayat-ayat itu mengenai nikmat, bahwa manusia jangan sampai lupa bahwa dalam situasi kondisi bagaimanapun sebenarnya mereka itu tidak pernah lepas daripada nikmatnya Allah. Mulai dari situ kita harus mengakui. Nah, sekalipun kita tidak ada yang kita miliki sedikit pun, pakaian hanya sekedar penutup aurat, apapun sangat minim sekali, bisakah kita melepaskan atau mengatakan bahwa kita tidak dalam nikmat Allah? Tidak bisa. Berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita manfaatkan, mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya, termasuk unsur-unsur batin kita sendiri. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa melalui keterangan Rasulnya tidak ada seorang pun yang lepas daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus mulai dari situ. Nah, kalau mereka itu merasakan tidak berada dalam nikmat, itulah kekufuran. Kadang-kadang nikmat sehat, sakit sedikit saja itu bisa merasakan hilangnya nikmat sehat. Padahal dibandingkan sehat dengan sakit itu hanya baru tidak ada berarti sakit. Itu misalnya. Nah, maka lebih tegas Allah menyatakan melalui Rasulnya seperti di dalam surah Ibrahim itu,
keci Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Orang yang bersyukur tentang nikmatku, walaupun kecil tadi, maka akan kutambahi nikmat itu. Orang yang tidak mensyukuri, maka orang itu kufur, azabku adalah amat sangat pedih. Jadi di samping kita sudah dapat memahami bahwa tidak pernah kita lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya menjadi orang yang pandai mensyukurinya. Itu langkah kedua. Nah, untuk itu juga perlu itu dipertanyakan. Mengapa disyukuri nikmat Allah itu? Kalau andai kata nikmat Allah itu tidak disyukuri, maka berarti manusia itu sudah menghancurkan nikmat yang telah dia dapatkan tadi. Jadi nilainya orang yang tidak mensyukuri nikmat itu menghancurkan nikmat yang telah ada pada dirinya sendiri. Apakah tadi nikmat itu yang menyangkut dengan badannya, atau nikmat itu yang menyangkut dengan yang di luar badannya seperti harta misalnya, itu berarti orang yang tidak mensyukurinya itu menghancurkan nikmat tadi. Nah, maka orang-orang yang mensyukuri nikmat itu berarti mereka mengikat teguh nikmat yang telah ada dan kemudian memancing nikmat yang belum didapatkan. Nah, jadi setelah kita merasakan memang kita tidak luput daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita menjadi orang yang mampu mensyukurinya. Kalau kita tidak mensyukuri berarti kita menghancurkannya. Kalau kita mensyukurinya berarti kita mengikatnya dan memancing nikmat yang belum ada. Itu tadi la azidannakum, akan kutambah nikmat itu. Jadi yang belum ada akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa bentuknya tambahan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tadi yang telah disyukuri? Pertama, tambahan itu berbentuk yumkinu lam yujad. Bisa jadi nikmat itu sendiri yang ditambahi oleh Allah, bisa tidak, namun nilainya bertambah. Nah, seperti harta misalnya, kalau disyukuri itu bisa jadi harta itu ditambahnya oleh Allah, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas nikmat itu diberi, ditambah keberkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua keuntungan orang yang mensyukuri nikmat. Satu, mempertahankan yang telah ada. Yang keduanya, untuk memancing nikmat yang belum ada. Nah, nikmat yang belum ada tadilah yang disebut dengan tambahan. Maka tambahan itu boleh jadi bentuknya ditambah, boleh jadi berkat ditambahkan kepada nikmat yang telah ada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita teliti lebih lanjut, ada nikmat yang disyukuri tadi memang ditambahi nikmat itu oleh Allah, materinya tuh. Ada yang tidak, namun nilainya tetap bertambah. Nah, begitu. Banyak sekali contoh-contoh kalau kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ilmu misalnya, itu adalah nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu disebut nikmat yang tertinggi, yang teragung. Nah, maka apabila nikmat ilmu itu disyukuri, maka berarti akan bertahanlah ilmu itu. Dan akan bertambahlah ilmu itu pada diri kita sendiri. Tuh langkah yang kedua. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita harus pandai apa yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat itu. Nah, di sekolah letaknya manusia harus terbagi-bagi. Artinya ada orang yang mensyukuri nikmat Allah itu di dalam bentuk lahiriah, orang-orang awam itu. Maksudnya apabila dapat sesuatu atau apabila ada sesuatu, nya ucapkan alhamdulillah. Sudahkah itu bersyukur? Sudah. Tapi syukur yang sangat lemah sekali. Kesyukuran yang sangat-sangat tidak bisa bertahan. Di seluruh kita bisa membaca alhamdulillah kalau dapat sesuatu yang baik.
Kalau hanya sebatas itu kemampuan bersyukur, kalau datang yang buruk, hilang segala yang baik tadi. Sehat, kalau datang sakit, hilang rasa nikmat tadi. Nah, luput paneh setahun, tagade hujan sari, itu istilah orang-orang awam. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kesyukuran tadi kepada kesyukuran yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitunya memanfaatkan nikmat yang ada tadi sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Mulai daripada diri pribadi kita, mata untuk sebetulnya diciptakan oleh Allah, diberi kita mata tu untuk melihat yang baik-baik, untuk melihat yang menguntungkan dunia dan akhirat. Manfaatkan untuk itu, berarti kita mensyukurinya. Untuk kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mendengarkan yang dibenarkan oleh agama, oleh Allah itu sendiri. Tua kita diagi kaki, untuk diagi tangan, tidak ada jawabannya adalah untuk meraih suatu kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertujuan nikmat yang ada di luar diri kita, apabila kita manfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, berarti kita mensyukurinya. Nah, dan di samping itu kembali kepada yang pertama tadi balik. Harus kita buktikan, kita rasakan di dalam hati kita bahwa kita tidak pernah lepas sedetik pun daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang perlu dipegang adalah barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka berarti dia mengokohkan nikmat, mengikat nikmat itu atau menetapkan nikmat itu dan memancing nikmat yang belum ada. Maka siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia sedang menghancurkan nikmat yang telah ada pada dirinya itu. Namun kalau dilihat secara lahiriah sulit nampaknya kok. Ya, banyak orang-orang kaya misalnya yang tidak mensyukuri kekayaannya, tapi kekayaannya tidak pernah habis. Maka oleh sebab itulah tadi tambahan daripada nikmat itu ada yang bersifat bisa jadi bertambah, bisa tidak. Yang jelas orang yang tidak mensyukuri nikmat akan dihilangkan keberkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak terbukti dalam kehidupan yang seharusnya tidak sempit di dalam kehidupan, tetapi malah merasa sempit selalu dalam kehidupan. Itu akibat karena tidak mampu mensyukuri nikmat yang ada. Jadi mudah saja kita memegang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengirim rasulnya kepada tiap-tiap umat, kalau kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan tentang ayat-ayat Allah, khususnya adalah Al-Qur'an. Maka salah satu yang ditekankan di dalam ayat itu adalah masalah kehidupan, menyangkut dengan kesyukuran. Siapa yang bersyukur berarti dia mempertahankan dan memancing nikmat yang belum didapatkan. Siapa yang tidak bersyukur, maka berarti di ujungnya ada laknat, ada azab Tuhan. Mengapa? Karena sedang menghancurkan nikmat yang ada pada dirinya. Itu hakikatnya. Namun itu sulit dilihat, dibuktikan kecuali oleh orang-orang yang terbuka mata hatinya, orang-orang yang bening perasaannya. Itu akan tampak dengan jelas betapa banyaknya orang-orang yang telah dihancurkan nikmatnya itu oleh Allah karena dia tidak mampu bersyukur sebenarnya. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.